kembali lagi di podcast Bocah Joksut. Podcastnya Anak Hukum. Kenalin, gue Fitras bersama rekan gue Manda. Nah, setelah kemarin di episode 1 dan 2 kita udah ngomongin soal serba-serbi Court 101 nih. Dan juga kita udah wawancara langsung ke narasumber yaitu praktisi hukum. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai apa sih, Man? Nah, thanks to episode 1 dan 2 bisa dibilang kita udah bisa lihat lah ya gambaran dari e-court tuh gimana. Jadi di episode ini kita bakal bahas sebenarnya dari sisi pihak yang terlibat tuh lebih enak mana sih antara e-court atau peradilan biasa. Jadi enaknya mulai dari mana ya bandinginnya ya? Pokoknya jangan bandingin mantan deh, Tras. Yaudah gini, mungkin kita bisa paparin dulu kali ya dari mana, kan kita kemarin udah nanya-nanya di IG nih. Oh iya, aslinya benar, tuh benar. apa aja sih sebenarnya? Yuk kita lihat ya. Oke, jadi kita tuh kemarin udah ngepaparin atau kita juga udah nyari-nyari survei lewat IG, yaitu lewat instastory kita dari mulai Caca, Cici, Amel, Satria, gue dan juga Manda. Nah, jadi totalnya itu respondennya banyak banget nih, ternyata ada 273 orang yang ngisi kuesioner kita. Dan kita nanya nih, kalian pada tahu nggak sih apa itu e-court, apa itu persidangan online? Ternyata 195 orang gak ada yang tahu apa itu persidangan online. Bayangin gimana masyarakat Indonesia nih, Man, yang gak punya akses terhadap keadilan. Iya, parah ya, cuma 78 orang loh yang tahu apa itu e-court. Miris banget nggak sih? Bagus banget. Ini- Nah, ini juga benar jadi PR banget gak sih buat peradilan Indonesia, khususnya Mahkamah Agung sih. Karena dari segitu aja yang kita bikin survei kecil-kecilan ini, ternyata hampir lebih dari setengahnya banyak banget yang nggak tahu. Jadi emang itu PR buat Mahkamah Agung untuk mensosialisasikan apa itu e-court tuh. Nah, BTW selain survei, banyak juga nih opini yang masuk ke kita terkait kelebihan dan kurang e-court dari orang-orang awam, maksudnya masyarakat biasa seperti itu. Di sini tuh ada yang beropini bahwa sidang ini tuh menyalahi hukum karena hukum acara itu nggak mengutarakan adanya pembelaan, tapi ini sebenarnya dia ngomonginnya lebih ke itilang sih, Tras. Oh iya, jadi kalau ditilang kan dia langsung langsung bayar denda aja dan nggak ada ini. Terus ada apa lagi sih yang ngomong selain tentang itu? Iya, terus ada yang nganggapnya tuh kalau Zoom e-court itu sama aja kayak kita tuh persidangan apa sih skripsi gitu loh, jadi cuma lewat Zoom terus kayak nggak tegang gitu. Oh, jadi sama aja kayak ya udah lu kayak sidang skripsi aja Iya. tuh, kayak ya udah lu sidang terus lewat Zoom aja udah gitu ya. Oke. Nah, betul ini ngomongin skripsi nih, Man, intermezzo dulu kali ya. Lu gimana skripsi lu nih? Udah sampai mana? Apa ada rencana mau skripsi apa, judul? Ada sih kepikiran, tapi gue belum ngekonkretin. Nah, kalau lu kan rajin nih, biasanya lu pasti udah ada. Gimana lu di lingkungan? Jadi gini, gue tuh kemarin udah sempet ngobrol-ngobrol sama Kating, terus kayak baca-baca. Sebenarnya udah ada sih topik, tapi kayak nggak tau, gue nggak yakin aja. Karena kan gue pengen 3,5 nih, tapi ternyata skripsi gue susah kayaknya setelah gue ngobrol-ngobrol gitu. Jadi ya nggak tahu deh, masih bingung juga untuk Iya. skripsi. Potret ambis mahasiswa FHUI. Kalau gue santai sih sebenarnya, kayak ya udahlah sedikasinya harusnya gimana. Yaudah kita balik lagi nih, jangan Oke. bahas kita ya, kita bahas e-court aja. BTW banyak juga yang bilang kalau kita sidang e-court, sidang online itu nggak kerasa vibes sidangnya, kayak kita nggak tegang gitu loh. Karena jadi nggak ada vibes intimidating, kita face to face ketemu hakimnya atau penasihat hukumnya. Jadi mungkin kayak orang bisa lebih gampang bohong. I don't know. Oh iya, bener sih. Jadi kemarin juga waktu kelas sama Mbak Weni tuh sempet tuh dikasih, bukan sama Mbak Weni, waktu itu kalau nggak salah Prapit atau apa gitu ya. Waktu itu sempet ada kelas yang dimana dikasih lihat tentang sidangnya Jessica yang kasus cyanida, tau nggak sih? Tahu. Oh itu tuh pas gue lihat sendiri ya, kayak ahlinya bahkan sampai dicecer sama penasihat hukumnya, terus dicecer sama jaksa, terus kayak wah, kalau gue kayak di situ kayak bener-bener tegang sih. Mungkin kalau emang beneran online ini kayaknya bakal santai mungkin. Iya, berkurang 75% nggak sih ketegangannya? Mungkin sih. Nah, terus ini juga ada opini menarik lagi nih. Kalau misalnya sidang offline itu bener tadi bilang ada vibes non verbalnya antara para pihak. Ini sih kalau kata orang-orang yang disurvei kita bilang dia lebih beda lah dibanding sidang online. Terus juga dia nge-point out satu hal yang menarik banget, yaitu mengenai sidang online tentang kasus, misalnya kasus KDRT, kasus kekerasan seksual dan segala macam. Dari opini masyarakat nih
ada yang bilang kalau bisa aja atau kayak gimana caranya memastikan bahwa pelaku dari kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga ini melakukan sidangnya justru dengan dekat dengan korban dan itu bisa mempengaruhi korban itu sendiri. Nah gimana sih menurut lu, Man? Oh, jadi dia tuh serumah tapi sidang sendiri-sendiri Nah gitu. iya, karena kan kayak bingung aja gitu, bisa aja si pelakunya tuh ada di tempat mana, terus korbannya di tempat mana, terus nanti kayak merasa intimidating juga sebenarnya korbannya terhadap pelaku kayak gitu sih. Iya sih, karena kan sebenarnya tujuan dari persidangan itu kan memberi rasa aman buat para korbannya. Tapi kalau misalnya kita dalam satu ruangan, satu lingkup, justru peradilan itu gak memberi rasa aman gitu loh, karena hakimnya di mana, terus pihak-pihak lainnya di mana gitu kan. Jadi ya itu sih, mungkin itu PR juga ya buat sistem e-court ini. Betul. Iya, selain itu juga banyak sih masalah-masalahnya sebenarnya kalau dari warga-warga negara Indonesia juga. Kalau kita lihat nih banyak akses terhadap sidang secara online tuh nggak, ya kita belum tahu pertama. Terus tadi akses to justice-nya kayak seperti internet di Indonesia juga belum merata, ditambah juga nggak semua orang kan punya privilege lah, kayak dia punya laptop nih terus nanti mereka ikut sidang online dan segala macam. Apalagi selain laptop nih ada kuota juga kan yang harus mereka punya kayak gitu. Iya, alat-alatnya lah ya. Iya, Karena ya betul. Nah terus tapi kalau misalnya opini lain nih teman-teman, kalau misalnya dari masyarakat umum, dari hasil survei kita banyak yang bilang kalau e-court ini sebenarnya ada sih kelebihan dari e-court ini, mulai dari adanya keefektifan dan efisien. Terus bisa dibilang kayak ya udah itu memangkas waktu perjalanan ke pengadilan aja, memangkas waktu menunggu, karena kan kalau misalnya teman-teman yang episode pertama udah ngejelasin itu ada fitur-fiturnya kan, kayak udah tahu jadwal sidangnya mau kapan, terus nggak perlu datang lagi ke pengadilan, ngasih berkas dan segala macamnya kayak gitu sih. Sebenarnya tuh bisa dibilang e-court itu lebih enak kalau buat tahap administrasinya berarti. Nah betul. Jadi kayak ya waktu daftarin gugatan, permohonan, pembayaran biaya panja itu juga bisa online semua kan. Jadi kayak bisa mengurangin pungutan liar. Oh betul banget itu. Terus bisa ngurangin korupsi lah. Jadi kayak nggak ada yang bisa nyebutkan, semuanya udah di sistem gitu loh. Itu sebenarnya menurut aku bagus banget. Cuma ya itu lagi kurangnya tuh Indonesia itu kan nggak rata nih. Ada yang di Jawa, ada yang di Papua, ada yang di mana-mana, dan sinyalnya juga nggak kuat semua. Jadi akses untuk itu sih yang susah mungkin. Tapi emang salah satu keuntungannya juga emang karena sekarang lagi pandemi juga kan, memang kayaknya dibutuhkan banget deh namanya e-court itu. Nah tadi kan kita udah ngomongin nih tentang masyarakat umum pendapatnya kayak gimana. Cuman kita juga sebenarnya udah nyari-nyari nih kayak kejaksaan ataupun dari Mahkamah Agung atau hakim-hakim itu gimana sih ngelakuin sidang online dan segala macamnya. Nah kira-kira kalau kejaksaan itu gimana sih, Man? Ternyata kejaksaan tuh juga sebenarnya udah aktif melakukan sidang online ini atau e-court. Jadi berdasarkan riset kita nih di kejaksaan daerah istimewa Yogyakarta, ternyata mereka udah sering lakuin, yang mana di Kejari Yogyakarta tuh udah 12 perkara dilakukan secara online yang terkait narkotika, psikotropika, pencurian atau penganiayaan. Jadi nggak cuma perdata, tapi juga pidana. Terus di Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul totalnya tuh sampai 70-an loh guys. Jadi ya e-court ini sebenarnya di praktisi hukum tuh udah dilakuin dan udah efektif berjalan seperti itu. Kalau dari hakim gimana? Iya, jadi kejaksaan juga udah, ya otomatis hakim juga dong. Jadi sebenarnya e-court ini juga mulai ada banyak nih semenjak COVID. Jadi memang hakim juga bilang atau Mahkamah Agung juga bilang bahwa demi memutus penyebaran rantai COVID ini, diaturlah ada namanya dikeluarkan Perma 4 2020. Nah di situ tuh juga menjelaskanlah tata cara sidang secara online, dan terus habis itu ternyata banyak banget juga sidang yang memang sudah dilakukan secara online. Contohnya nih, kayak sidang Habib Rizik itu sudah dilakuin secara online. Terus juga di PN Jaksel itu udah dilakuin juga, ada ruangan sidang yang emang khusus untuk sidang online kayak gitu. Terus juga memang ini bisa dikatakan untuk mengakomodir asas peradilan yang cepat dan berbiaya rendah juga kayak gitu sih. Jadi memang secara praktik Mahkamah Agung dan hakim-hakim atau pengadilan-pengadilan negeri di
seluruh Indonesia untuk merespon COVID juga ini. Ya intinya udah ngelakuin lah persidangan secara online kayak gitu. Berarti tas e-court tuh sebenarnya banyak nilai plusnya juga ya, jadi bisa lebih efektif dan efisien apalagi di tengah-tengah kita sedang pandemi seperti ini. Nah bener banget, jadi memang kayaknya sih kalau yang dari gue lihat sih kekurangan e-court tuh sebenarnya masih bisa ditambah lah ataupun kayak dibenerin lagi, dan juga kayaknya sebenarnya masih banyak kesalahpahaman aja kayak gitu. Memang ini jadi PR sih sebagai kita mungkin yang Manda mungkin mau jadi hakim atau nanti Caca, Cici mau jadi jaksa, Amel mau jadi advokat, Satria juga mau jadi advokat, ya memang harus ikut juga dalam mengupayakan menambah atau memperbaiki e-court gitu. Dan akses keadilan bagi masyarakat Indonesia. Betul. Secara rata nih guys. BTW kita udah kelamaan gak sih ngobrolnya ini? Iya, kayaknya udah sekitar 10 menit ya kita ngobrol tentang e-court. Kalau kayak gini apa kita udahin aja nih teman-teman? Kalau gitu sampai di sini dulu ya guys bincang-bincang kita tentang e-court ini. Semoga kita semua bisa lebih aware terkait serba-serbi e-court dan kita lebih paham biar kita bisa menggunakannya secara efektif dan efisien. Thank you ya guys sudah ngikutin kita dari episode 1 sampai 3. Oke, dadah guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.